Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GWTV, channel yang membahas segala macam cerita. Episode kali ini berbeda juga, karena gue akan mewawancarai salah satu pengurus RT di wilayah. Beliau juga salah satu pengurus masjid di wilayah. Gimana ceritanya ntar kita kulik lebih dalam lagi. Kita perkenalkan diri dulu. Baik, Mas Waing ya? Ya, Mas Waing. Alhamdulillah udah mau wawancarai nih tanpa di deskripsi lebih lanjut. Nama saya Yudi Hermanto. Kebetulan tinggal di Kelurahan Papanggo, khususnya di RW 08 di RT 02. Nama asli Yudi Hermanto, tapi tadi saya dengar-dengar nih dari teman-teman di sekitar ada yang manggil Mayor, ada yang manggil Yolai. Nah, benar iya. begitu, Pak? Saya berapa panggilan ya? Masing-masing tempat itu beda-beda panggilan, Mas Waing. Ketika Mayor itu ceritanya seperti ini. Kebetulan saya lulusan dari Akademi Maritim Indonesia. Kebetulan ketika saya lagi nongkrong sama kawan-kawan, ada junioran main ke rumah, pada manggil Yor. Yor itu tuh senior. Senior, Yor. Nah, anak-anak itu udah diterusin Yor, Mayor. Itu sampai sekarang panggil Mayor. Nah, panggil Yolai. Yolai itu biasalah anak-anak alay. Kebetulan di rekan-rekan di majelis, ya didikan saya itu kan sedikit alay-alay kan biasa. Mas Waing juga bilang apa, suka ditambah-tambahin lah gitu kan. Yudi jadi Yolai gitu kan, panggilnya Mang Yolai gitu kan. Saya di majelis dipanggil Mang Yolai, di gangan dipanggil Mayor, di masjid dipanggil Kayudi, Pak Yudi, di kerjaan panggilnya Ambon. Padahal saya bukan orang Ambon, saya orang Jawa asli, tapi panggil Ambon. Ya itulah pergaulan namanya saya. Ketika yang manggil nyaman, oke lah itu kita itu, ya kan. Sambil ngerokok masuknya lah biar santai lah. Iyalah. Iya. Ini kopinya mana nih? Men, kopinya men. Deh, kameramen nih. Mentang-mentang sangean nih. Ya. Iya. Makasih, Pak. Thank you. Diminum nih. Ini tadi Pak RT ngebahas masalah, tadi bilang di kerjaan dipanggil Ambon. Emang sebelum atau masih Pak RT kerja di mana, Pak? Kebetulan di depo kontainer. Saya 9 tahun di Cakung. Nah, di sini udah berjalan 2 tahun. Panggil Ambon itu ngeliat fisik kali ya. Rambut keriting, kulit hitam, ya kan. Kalau nggak ada turunan Ambon, tapi panggil Ambon. Ya senyamannya dia aja. Senyaman teman-teman manggil, dipanggil Ambon ya oke lah gitu. Berarti sekarang Warna kulit. lagi ini nih, Pak, lagi sibuk kerja aja berarti sekarang nih. Kebetulan juga untuk saat ini saya fokus sama warga dan juga bantu-bantu istri lah. Karena Mas Waing, terus terang COVID ini dampaknya dasar juga ya. Para warga pada ngeluh, rekan-rekan teman juga pada ngeluh. Termasuk dampaknya ya ke diri saya pribadi gitu. Selama 5 bulan ini, terhitung dari bulan Januari lah, ketika ada COVID yang sedang gawat-gawatnya itu, apalagi di tahun PPKM sekarang ini, saya dirumahkan untuk sementara. Waktunya itu ya kita tidak tahu kapan lagi waktunya untuk masuk, karena kan yang perlu ya kita ketahuin lah, COVID ini kan nggak ada yang tahu, wabah ini nggak ada yang tahu, apalagi ditambah PSBB, ditambah PPKM, masih ada aja yang kerja. Tapi ketika
terus terang kalau saya di depo ini kan baru seumur jagung lah, baru 2 tahun dan kontrak pula, dan juga ya resikonya pekerjaan maksudnya lah. Resiko pekerjaan gitu, ketika tidak dipecat di PHK kan gitu. Resiko orang dirumahkan, udah itu. Ketika kita kerja, resiko sebagai kuli. Resiko kuli, benar, resiko kuli maksudnya. Dari awal Januari, sekarang Juli ya Juli. Udah bulan 8 ini PRT. Udah bulan 8 ya, udah mau bulan 8. Januari akhir lah, masuk Februari lah. Januari itu saya masih masuk, Februari itu dirumahkan. Sekarang udah jadi 6 bulan ya. 6 bulan, udah 5 bulan ya, 6 bulan. Ya sekarang bantu-bantu istri aja lah. Oh, berarti Pak RT ini dari awal Februari hingga saat ini tidak bekerja? Nggak bekerja. Karena dirumahkan? Karena dirumahkan. Nah, untuk status gaji gimana, Pak? Status gaji itu saya waktu itu selama 3 bulan dibayar setengah. Gaji itu dibayar setengah selama 3 bulan. Setelah 4 bulan ke depan itu benar-benar kolab tuh. Ketika satu tim saya itu ada 23 orang, 13 orang yang kena. Dampaknya 13 orang yang kena, tinggal berapa tuh? Berarti tinggal 7. Tinggal 7 itu yang kompeten aja, operator, bagian keuangan, manajer, segala macam itu. Berarti itu yang kontrak ya. Tapi emang pinter sih perusahaan maksudnya. Ketika mau lebaran itu pas di-cut gitu loh. Ada aja mungkin dia mah. Nggak dapat THR ya kan. Ya itulah pinternya perusahaan, ketika collab ya pinter. Ketika menjelang puasa dibayarkan kebijakan. Karena saya kan kontrak ya. Sistemnya kan kebijakan gitu kan. Beda kalau yang sudah karyawan kan ada hitung-hitungan dari Depnaker segala macam kan. Kalau ketika kontrak kan Mas Wahyu tahu lah. Ketika dunia kerja kontrak itu ya, ketika kita keluar, kita bukan karena masalah nih ya, karena emang udah perusahaan udah collab, perusahaan juga udah persaingan bisnis itu, depo itu kan banyak maksudnya. TPS kalau saya TPS itu tempat penimbunan sementara. TPS itu di DKI banyak, jadi itu saling bersaing. Bagaimana ngelobi yang paling bagus, itu yang menang. Ketika ada lagi peraturan dari gubernur, dari wali kota, depo itu tidak boleh ada di pinggir jalan, maksudnya ruas jalan. Karena banyak depo-depo yang di dalam, di dalam pelabuhan atau yang di Cakung itu dia di dalam. Kebetulan yang depo yang saya kerja sekarang ini ada di pinggir jalan. Nah, jadi bahasanya orang wali kota itu macetan, menghambat lalu lintas jalan. Jadi itu disterilkan lah. Depo itu yang di pinggir jalan sudah habis. Dan ketika itu juga nyari tempat itu agak susah makanya. Nah, menurut dari pihak perusahaan itu ya susah. Karena kita kan bawa bendera gitu. Ketika nyari lapangan itu bawa bendera, izin-izinnya pun harus diganti. Kan lokasi. Ujung-ujungnya lokasi. Yang pertama di Yosudarso, ketika kita pindah di pos 8-nya RM Marta Dinata kan itu pasti beda lokasi. Beda lokasi. Dan kita harus ke ngurus-ngurus itu. Kalau yang depo-depo ini kita langsung ke bagian apa? Departemen Keuangan. Departemen Keuangan itu yang terkait itu Bea Cukai. Karena kita kerja sama Bea Cukai. Ketika Bea Cukai ngizinin kita berjalan, ya enggak ya. Kalau saat ini sih dipending. Tapi bahasa ini. Yang tadi saya bilang tadi perusahaan pintar apa? Ketika mau lebaran nggak dapat THR, tapi ada omongan nanti kalau rame masih dipanggil lagi ya, aneh gitu. Ya itu mah walau alam lah ya kan. Rezeki Allah kan kita kan nggak ngerti lah. Udah aturan Allah itu malah. Untuk saat ini ya kita fokus keluarga aja Mas Wei. Fokus keluarga. Nah, berarti dari awal Februari hingga saat ini gaji dibayar setengahnya 3 bulan pertama. 3 bulan. Seterusnya sama sekali tidak dapat penghasilan. Ada penghasilan. Bahasanya mah amsyong lah. Amsyong. Amsyong ya kan. Bahasa gaul anak kita mah amsyong. Nah, ketika PRT yang sudah berkeluarga tidak mendapatkan gaji nih,
ini Pak RT untuk mendapatkan rezeki dari mana nih Pak? Saya kalau mau ngomongin dalil ya, ketika rezeki itu makan Allah yang ngatur. Oleh ya. Storynya, yang penting kita nggak boleh inilah positif aja ke Allah, insya Allah rezeki mah ada aja gitu. Kebetulan juga, alhamdulillah saya punya pasangan gitu, punya istri yang nggak pernah ngeluh lah. Yang ngeluh mah wajar lah, namanya istri. Rumah tangga. Nggak ada istri yang nggak ngeluh. Kalau dibilang istri matre, mah istri matre. Di mana pun istri Semua matre. istri Iya. matre. Nggak punya duit, dokem aja pokoknya. Ya kan? Tapi selain itu, istri juga ada usaha buka sempol kita. Sempol ayam tuh Pak? Sempol ayam. Sempol ayam. Sempol ayam. Sempol ayam harganya 1.000. Ya, ada yang pesan online. Kan biasalah ibu-ibu mah. Media sosial. Medsos. Ketika teman-teman sekolahnya anak, ketika teman-teman senam, teman-teman lingkungan pengajian, paling ruang lingkup itu aja. Berarti sekitaran wilayah tempat tinggal PRT aja nih ya? Sama di lingkungan rumah lah. Lingkungan rumah. Nah, nggak sempol juga sih Mas Waing, ada mie apa? ayam, ada kue keju gitu ya. Ya istilah terobosan-terobosan aja lah. Terobosan aja. Oh berarti dari pihak PRT dan keluarga nih, terutama dari istri sendiri, berarti punya wirausaha setelah dirumahin. Nah ini kalau kita ngomongin usaha nih PRT, usaha di PRT sendiri nih berupa kuliner. Fokus ke kuliner. Nah kalau misalnya ada ini teman-teman yang nonton nih untuk di sekitaran Warakas atau di Tanjung Priok di sekitarnya, kalau pengen pesan nih PRT, bisa melalui, ada media sosialnya nggak? Media sosial itu paling istri mainnya WA sama IG. WhatsApp sama Instagram. Sama IG. Main di Facebook juga sih. Posting-posting di Facebook juga. Perlu di itu ini? Harus dong, biar teman-teman. Facebooknya Bokin itu Rati Harmanto. Facebooknya Rati Harmanto. Kalau untuk Instagram? Instagramnya tuh Rati 629. Kalau untuk usahanya sendiri ada Instagramnya nggak? Kayak misalnya sempol apa gitu? Sempol Kiting namanya. @sempol Kiting. Sempol Kiting. Kenapa dibilang Kiting? Yang bontot kebetulan rambutnya keriting, jadi panggilnya Kiting. Dan disapa emang Kiting. Nah, berarti buat teman-teman nih yang pengen ngintip-ngintip usahanya PRT, bisa di kepoin nih di Instagramnya, kita bisa liatin, dan Facebooknya juga. Kalau misalnya emang mau lebih nanya lebih banyak lagi, bisa di DM aja via Messenger atau Instagram. Bisa di Facebook atau di Instagram untuk nanya-nanya nomor WhatsApp-nya. Ini kita bisa liatin Instagram dan Facebook-nya. Ini kalau untuk dari usaha sendiri Pak, itu mulai berjalan sejak kapan Pak? Sebetulnya sih dari saya masih kerja juga istri sih udah dagang gitu kan. Ya apa sih, reseller ya namanya? Reseller ya. Udah main-main online juga sih. Ketika ngambil kue ulang tahun misalkan, ada tetangga atau ada teman anaknya atau kerabatnya ulang tahun, bisa ngambil ke istri gitu kan. Dan istri juga ya reseller itu kan kita ngambil juga lah. Ketika ngambil untung 10-20 ribu kan lumayan kan. Ketika ada yang pesan 3 atau 4 kan lumayan. Kayak seperti donat, risol apa segala macam itu mungkin udah berjalan sebelum saya, pas lagi saya kerja juga mungkin udah berjalan selama secara online. Ketika saya dirumahkan, ketika ada tempat di depan rumah, udahlah kita bikin tempat di depan rumah. Ya sedikit nambah sih ketika di lingkungan online, lingkungan sekitarnya juga banyak juga sih yang berminat. Ya manfaatin RT-nya aja.
tuh beli sempol di PRT kan gitu. Kalau enggak tadi persulit di surat pengantar kan gitu. Bercanda ini, bercanda. Berarti sebagai wirausaha, emang istri fokus di wirausaha kue basah nih Pak ya? Kue basah. Itu benar spesialis Pak ya? Iya. Untuk di kue basah ya? Ini PRT sendiri kan bekerja juga, tapi emang sekarang posisinya udah lagi dirumahkan ya. Iya. Untuk beberapa bulan terakhir kan semenjak pandemi. Akhirnya sibuk dengan usaha kuliner. Usaha kuliner. Ketika Pak RT nih sibuk dengan usaha kuliner nih, kira-kira mengganggu nggak nih dengan kegiatan sebagai pengurus RT? Kalau soal itu kebetulan yang fokus di kuliner itu istri sih. Fokus total istri? Istri. Kalau saya sifatnya cuma membantu. Misalkan ada pesanan antaran yang lumayan jauh lah, ya sebetulnya sih nggak jauh-jauh banget sih, paling sekitaran Swasembada, Sunter, atau yang paling jauh tuh. Karena kalau yang jauh-jauh Cempaka Putih juga kita pakai Grab, pakai Gojek juga kita. Oh, maksudnya ya, aplikasi online. Aplikasi online juga, pakai Grab, Gojek gitu. Tapi kalau yang dekat-dekat sini kadang ya saya ngebantu yang antar aja, antar, ya tetap setoran begini gitu. Sekarang untuk saat ini bosnya istri. Bosnya istri. Bosnya istri. Ketika tadi Mas Wahing bilang mengganggu ke apa kegiatan RT gitu. RT. Untuk saat ini enggak sih. Untuk saat ini tidak sama sekali. Karena istri juga, kebetulan istri juga kan support juga lah, ngebantu bantu saya juga lah dari pengurusan RT. Kebetulan istri juga semenjak saya sebelum jadi RT, istri juga udah aktif di Jumantik. Jumantik itu apa itu Pak? Jumantik itu fokusnya ke jentik-jentik nyamuk ya, kalau nggak salah tuh jentik-jentik nyamuk untuk menghindari demam berdarah. Itu program pemerintah juga, di bawah naungan PKK di situ, di bawah naungan PKK. Jadi ketika itu juga istri juga udah pernah dikenal sama warga kan gitu kan, udah dikenal sama warga, udah aktif juga di pemerintahan soal yang fokus ke Jumantik inilah. Fokus ke Jumantik. Ya intinya menghindari pencegahan demam berdarah aja. Ya demam berdarah. Itu di bawah naungan PKK ya. Ada orang. Ya lumayannya ada operasionalnya juga. Buat menambah penghasilan keluarga. Ini kalau kita ngomongin kegiatan RT nih Pak. Ini saya juga sebagai putra wilayah juga nih Pak ya. Kalau dari PRT sendiri nih, ada planning besar nggak untuk di lingkungan? Sebenarnya Mas Wahing, ketika Mas Wahing nanya tadi planning apa ya? Iya, terobosan RT buat lingkungan, buat kesejahteraan masyarakat lah intinya lah ya. Sebetulnya gini, kita tuh dari awal, saya kasih tahu dulu deh. Kebetulan saya jadi RT baru 2 tahun saya. Baru 2 tahun? Iya, baru seumur jagung lah. Jadi RT itu baru seumur jagung. Saya jadi RT itu 2020 ya, tahun kemarin ya, 2019. 2019 Januari 2019 jadi RT, jadi sekarang ini udah 2 tahun ya. Saya tuh udah ngumpulin warga, kumpul warga, musyawarah sama pengurus, sama warga gitu kan. Planning itu tuh banyak. Ketika kita pengen mensejahterakan masyarakat, dari warga untuk raga, dari warga untuk warga, sampai ada planning kita jalan-jalan lah. Tapi untuk saat ini sih, untuk yang lain-lain sih udah terpenuhi ya. Ketika operasional RT itu kita gunakan untuk ya beli peralatan lah, seperti tenda, bikin pagar buat nutup, ya peralatan lampu apa segala macamnya. Itu sudah kita sedikit demi sedikit wireless juga, sedikit udah kita penuhi lah, udah kita penuhi gitu. Tapi kembali lagi ke masalah terobosan itu, kita kan nggak tahu nih, tiba-tiba
setelah saya jadi RT baru 3 bulan kalau nggak salah itu, ada wabah nih yang sudah kita tahu lah semuanya ya kan, COVID-19, Corona. Jadi planning itu kita pending gitu. Jadi kegiatan masyarakat itu yang larinya ke apa, untuk kerumunan, pastilah kita kalau ngumpulin warga kerumunan lah. Pasti. Ketika ada peraturan pemerintah yang mencegah untuk itu gitu, mencegah untuk melarang segala macam. Ya udah kita batasin. Malah saya suka agak terobosan sampai Agustus tahun kemarin aja kita nggak ada apa-apa gitu kan. 2020 kemarin tuh Pak. 2020 nggak ada kegiatan lomba buat anak-anak. Jadi ketika saya jadi RT nih belum ada terobosannya sebenarnya, Moy. Karena ada wabah inilah. Ya warga juga mungkin paham lah soal itu ya kan. Pokoknya ada terobosannya karena tercegah sama ya itulah Corona. Pandemi. Iya, pandemi. Kalau Mas Paing tahu itu Corona ada di mana ya? Kalau kita bisa kita cari tuh Corona tuh ya kan. Kita karungin tuh Pak ya. Dampaknya asli dari segi soal rezeki ekonomi, dari soal pergaulan, dari soal silaturahim itu gara-gara pandemi bisa dibilang kacau lah. Terobosannya. Tapi ada juga sih terobosan kita mau jalan-jalan rencananya sama warga, kita ke puncak atau kemana gitu lah. Ya itulah. Karena pandemi ini, apalagi sekarang ini PPKM, penyekatan, ya kan. Walaupun tanggal 2 ya kalau nggak salah ya, habis ya. Iya, 2 Agustus. Tapi kan tetap aja nggak boleh ada kerumunan kan. Nggak boleh, dilarang Pak Jokowi. Paling juga kita ngumpet-ngumpet itu, kita kerumunan itu memperingati HUT RI. Syukuran untuk memperingati para pahlawan. Ya sekedar silaturahmi sama warga itu juga ngumpet-ngumpet Mas saya. Kebetulan kan kalau wilayah saya kan ada jalan gede, jalan kecil. Kita nggak ada di jalan kecil, itu ngumpet-ngumpet biar nggak ketangkap sama Satpol PP. Ketika Satpol PP kan keliaran tuh, kita udah sedikit mau berontak gitu loh. Apa sih? Nggak ada kumpul-kumpul warga gitu loh. Kita kan ya ketemu ngobrol mah ketika hari-harinya mah ada gitu. Ketika kerumunan kayak gitu kan kita silaturahmi pengen kita jaga gitu kan. Ya kemarin sekali kerumunan itu 17 Agustus lah, memperingati 17 Agustus malamnya. Saya juga ada planning juga sih sama pengurus nih. Besok juga kita mau adain juga syukuran juga lah. Rencana besar nih Pak ya. Juga bisa ada syukuran lah, syukuran RT buat memperingati HUT RI. Mudah-mudahan biar minum Mas Aing. Iya Pak. Yang tuan rumah siapa nih sebenarnya nih? Yang tuan rumah kameramen tuh Pak. Kameramen sangean tuh Pak. Jadi gitu. Udah, follow aja terus. Ini Pak, kalau kita ngomongin di wilayah nih Pak, PRT sendiri kan berdomisili di Papanggo atau di Jalan Warakas Pak. Ya. Saya pernah ngeliat nih Pak di media sosial, bahkan menyaksikan secara langsung gitu tentang hal-hal yang sedikit berbau kekerasan nih Pak. Itu ada antar warga bentrok atau tawuran Pak. Itu dari wilayah mana aja sih Pak? Iya. Tawuran ini udah berjalan lama itu ya. Ya mungkin dari zaman saya muda terus langsung lagi nih. Kalau yang sekarang ini ABG mah. Soalnya ABG. Jadi kata APB APB lagi. ABG itu lagi jadi jati diri lah. Inilah tugasnya pemerintah juga. Kenapa? Karena apa? Gara-gara apa? Gara-gara sekolah online itu nggak terkendali. Kebetulan saya juga punya anak yang sekolah online. Menurut saya nggak begitu fokus di pelajaran, jadi anak-anak itu bebas gitu. Ketika bebas itu ya terjadi tawaran seperti inilah. Lost control. Kalau soal masalah lingkungan itu anak-anak itu kalau menurut informasi yang ada gitu ya, itu mah gabungan. Ya kita tahu lah antara Bahari sama Warakas itu kan musuh bubuyutan dari dulu. Ketika itu mah sudah diredam sebenarnya. Ketika itu pernah ada, kalau gini yang Mas Wayang perlu tahu tuh di situ ada segitiga emas. Nah, PRT nih ya. Iya, segitiga emas itu menyangkutnya
apa ya, segitiga emas itu 3 wilayah. 3 wilayah, Bahari, Papanggo, Warakas. Dan Warakas. Udah itu supaya kita damain, reda. Bukan reda lagi, malah nggak ada sama sekali waktu itu. Total. Sampai berjalannya 6 atau 10 tahun sampai nggak ada. Sekarang ini ada lagi nih. Mulai aktif Lagi karena ya itulah, kendala online segala macam, nggak terkontrol sama orang tua. Ya mohon maaf aja ya, nggak terkontrol sama orang tua. Karena terlalu bebas nggak sekolah gitu. Mungkin kalau sekolah kan orang tua nyari ini anak belum pulang kemana nih? Karena besok sekolah, apalagi Sabtu Minggu. Biasanya hari-hari libur yang ada tawuran itu. Lebih seringnya tuh Pak ya? Antara Bahari sama Warakas. Dari jalan tol ke sini. Biasanya dari Texas, dari Polker, dari Polpis ya gabung-gabungan aja lah. ABG itu. Kalau nggak ada korban, tawuran terus. Kalau ada korban ya paling agak stop sih, istirahat 3 minggu. Yang kemarin juga ada korban sampai ada yang meninggal juga sih. Itu efek tawuran tuh Pak ya? Efek tawuran. Nah itu kalau bentrok sendiri itu biasanya di mana tuh Pak? Bentrok sendiri biasanya ada ya itu di segitiga emas itu yang saya bilang tadi, antara wilayah Bahari, Warakas, Papanggo sampai ke wilayah saya juga nih, kesini nih. Gang Sampai berapa, ke RT2 di antara Gang 21, Gang 20 sampai ke Gang 23 sana. Orang tawuran kan ya di tempat mas saya. Iya. Lari sono, lari sini. Tarik Yang paling mobil. bahaya itu kan batu, molotov, itu yang ganggu warga itu seperti itu. Pernah kita kerjasama sama warga, para RT Warakas, RT Papanggo, tapi nggak bisa dicegah juga. Masa itu terlalu banyak, bawa sajam, batu dan segala macam. Tapi kita sih udah koordinasi sama pihak buser. Dalam hal ini Tiger ya biasanya yang datang ke sini. Tiger. Dan juga ada Babinsa gitu kan, ngurus RW juga sudah kita libatkan di situ. Ya alhamdulillah sih ketika datang pihak-pihak terkait itu ya bubar. Kalau malam minggu itu karena yang identiknya saya bilang ya, hari-hari libur pada tawuran itu emang ditongkrongin sama polisi. Kalau malam minggu itu udah di mobil udah nongkrong di perapatan. Nah kalau itu tuh mencegah. Udah kalau ngeliat mobil polisi udah gak ada yang tawuran. Kalau mau saya sih ya tambah personil tadi bilang, tambah personil juga itu mau urusan pihak terkait lah. Ya tongkrongin lah setiap malam lah gitu kan. Sebaiknya Minimal ada yang piket 1 orang 2 orang untuk melaporkan lebih cepat kan gitu kan. Kalau dari pihak terkait ke pihak terkait kan lebih cepat. iya. Kalau warga kan kadang ya ini ada perlu apa gitu malam-malam kan gitu. Emang sih kita juga dapat kontak langsung dari komandan-komandan juga. Apalagi kayak saya ngurus RT itu emang sudah ada kontak pihak Tiger, Babinsa itu untuk menginformasikan gitu kan. Tapi kadang tawuran itu tidak terkendali. Memang benar di luar kontrol masyarakat juga ya Pak ya. Gitu lah. Tadi PRT sempat ngebahas masalah bilang uang operasional Iya. untuk kegiatan atau keamanan lingkungan, termasuk tadi bikin pagar untuk mengamanin perbatasan wilayah beserta tenda. Iya. Salah satu juga itu mencegah tawuran juga untuk masuk ke wilayah gitu loh. Bikin pagar itu. Portal lah ibaratnya ya. Keamanan Pak ya. Keamanan. Cegah keamanan aja ya. Meskipun emang kita di sini juga udah ada pihak keamanan juga Pak ya. Ada pihak keamanan. Nih saya pengen nanya ini nih Pak, masalah uang operasional ini nih Pak. Itu emang dikasih dari pihak RW atau kelurahan atau wali kota, dan jumlahnya berapa itu Pak? Dalam persentase jarak sekian bulan atau sekian tahun Pak? Iya. Ini Mas Wain sedikitnya agak ngorek-ngorek dapur juga ini. Ya kan, agak ngorek-ngorek dapur nih. Pak. Operasional itu sebenarnya yang saya tahu itu ada hitung-hitungan berapa persennya nih? Persentasenya nih? Persentasenya dari untuk keluarga. Karena kan kalau kata RT senior sih itu mah terserah RT mamatinya gimana kan gitu. Saya RT mamatinya gimana, istilahnya kita orang kerja ada uang gaji lah gitu kan. Iya.
ketika orang kerja itu 8 jam, RT 24 jam Mas Waing. Non-stop. Non-stop. Tawuran ayo, ya surat pengantar mah emang udah administrasi RT lah ya, wajib surat pengantar yang apa. Tapi ada juga seperti itu, orang berantem RT. Orang mau cerai RT. Kita ya paling penengah di situ ya kan, penengah. Bagaimana caranya biar nggak cerai, tapi kan namanya itu kan prinsip. Prinsip iya. Ketika ada yang curhat masalah keluarga, ada masalah apa, ya kita harus ituin lah. Karena saya dapat apa? Dapat pembelajaran dari RT senior gitu kan. RT senior. Jadi tuh kita nggak boleh punya prinsip RT itu orang nomor 1 di warga. Oke lah kalau itu biar air mengalir gitu. Yeah. Emang nomor 1 di warga. Tapi ketika RT itu ya pelayannya warga. Pelayan masyarakat. Ketika lu punya rumah ada apa bahasanya tuh kayak pembantu rumah tangga itulah. Ya itu pelayan, asisten. Tapi tidak mengurangi rasa kewibawaan seorang RT lah. Kalau RT sendiri bilang, kalaupun RT misalkan ada warga, asbes saya bocor tuh, kita naik, kita pelayan warga gitu ya kan. Tapi kan bahasa kasarnya. Tapi kan nggak sampai segitunya juga kan ya kan. Paling lu apaan sih ya kan. Paling ya ke masyarakatan aja lah. Tapi intinya lu jangan merasa jadi orang nomor 1 di warga. Lu tuh pelayan warga, lu layanin warga. Karena ada satu lagi moto kayak gini, RT itu tuh salahnya aja. Jangankan salahnya, benernya aja disalahin gitu kan. Karena kan dia nggak tahu ruang lingkup kesemuanya gitu ya kan. Iya. Seorang pemerintahan. Misal, ya Mas Wangi juga mungkin paham lah yang ketika ada sembako, sekarang BST, ya ada program-program pemerintah yang istilahnya buat masyarakat lah. Itu ada orang tua yang kolot tuh, RT-nya nggak ngurusin, RT-nya nggak peduli lah. Palma terus terang aja, mungkin untuk para RT yang ada di itu mungkin ya kendala kita atau maksudnya apa ya, beban kita ya di situ. Karena terus terang data itu tuh dari pemerintah Mas Bayu. Data itu dari pemerintah. Kita nggak bisa. Ketika ada warga pengen ngajuin, karena itu dari pemerintah gitu loh. Nama-nama itu udah muncul di data. Kalau saya dari kelurahan gitu kan, kelurahan ke pihak RW, kemudian ke RT. Gitu. Kecuali ada yang namanya coba di bahasanya apa ya? Didaftarin atau diajuin gitu. Diajuin nama-nama yang istilahnya belum ada terdaftar untuk dapat bantuan dari pemerintah, baru diajuin. Itu juga ada instruksi dulu dari atas. Kalau nggak ada instruksi dari atas, kita mau mulai di mana? Kan gitu kan. Ketika nama-nama itu dari pusat gitu kan. Ya bisa-bisa RT aja lah gimana caranya. Yang penting amanah lah. Nah tadi saya bilang RT itu jangan benernya, jangan salahnya. Benernya aja disalahin. Kita mau adil pembagian beras. Kok saya kan harusnya berasnya dapetnya 10 kilo. Kok ini cuma 5 kilo? Karena kita mau adil gitu. Adil itu kan nggak harus rata gitu kan. Adil itu kan harus rata. Karena kita juga yang tinggal di sini kan bukan wilayah RT 2 juga, yang maksudnya KK sama KTP RT 2. Ada pengontrak juga banyak kan di sini kan. Yang ketika dari daerah, dari mana itu nggak dapat sembako. Nah kita lokasiin, bahasanya bukan kita potong lah, bukan kita potong jatahnya dia, enggak. Kita juga izin juga sih sama pengurus, sama yang punya, gimana caranya kita rata pembagiannya. Nggak harus rata juga sih, yang dapat namanya itu yang lebih gede daripada pengontrak kan gitu. Jadi intinya dari pihak keluarga Pak RT sendiri, setidaknya meskipun tidak sama rata, minimal kebagian ya Pak ya? Lah. Minimal kebagian Pak ya? Kebagian seliter 2 liter lah, yang penting dia nikmatin lah program pemerintah inilah gitu. Meskipun nggak ada namanya tuh Pak ya? Walaupun nggak ada namanya. Tapi karena emang kebijakan dari PRT sendiri dan ada koordinasi dengan warga juga, jadi kita sepakat untuk biar adil gitu kan. Kebagian meskipun secara persentase nggak imbang gitu Pak ya.
Dan juga ada pro kontra lah di situ lah. Ada dan pro. Ada warga juga yang istilahnya emang hak gua kok terserah gua mau dibagi apa enggak. Ketika kita jadi pengurus RT kan Resiko. kita musyawarah sama pengurus RT ya resikonya seperti itu lah. Ada aja yang hujat apa segala macam. Iya pasti lah Pak. Yang penting mah kita ada di jalan lurus lah, nggak ngebelok-belok lah. Dalam artian kita banyak kan di media sosial yang RT nimbun-nimbun sembako apa segala macam yang untuk ke situ mah ya saya mah insya Allah Amanah. sedikitnya kalau mau amanah banget juga yang enggak lah, takutnya nggak keamanan gitu. Iya. Berusaha untuk amanah. Berusaha untuk Nah, amanah. berusaha untuk amanah. Ketika di perjalanan ada yang kritik segala macam, kita tampung kan. Kritik dan saran tetap kita Tampung. terima. Kalau tadi dari ini Pak, masalah uang operasional itu kalau dari pihak kelurahan atau dari wali kota itu Pak, turun ke RT Sebetulnya langsung dari Anies sih. langsung dari Dari gubernur. Anies, dari gubernur. Karena itu program dari gubernur. Ya kebetulannya pas saya jadi RT, pas ada operasional itulah. Kalau saya tanya-tanya sama RT-RT yang lama sih, ya waktu itu belum ada operasional. Belum ada operasional. Jadi RT itu ya benar-benar berbakti lah. Ya sekarang juga berbakti lah sama warga, mengayomi warga. Tapi sedikitnya udah ada perhatian dari Pak Anies untuk memberikan ya gaji gitu lah, gaji ke RT. Karena itu hak prerogatif dari RT. Mau berapa persennya buat lingkungan dan juga harus dicicipi juga sama RT gitu kan. Nah, ketika yang berapa persen yang buat saya sih, saya masih hibahin, maksudnya uang operasional RT itu saya hibahin bahkan ke istri. istri. Iya. Tapi secara nominal berapa itu Pak? Sekitar 2.000 lah, 2 juta per bulan. 2 juta per bulan. Dan itu rutin setiap bulan di. Setiap bulan rutin. Tapi 2 juta ini nggak buat PRT pribadi nih. Iya. Di iniin ke Kita lah kasih masyarakat lagi. Ya tadi sih gimana prerogatif RT ya kan. Nantinya saya juga mau ngupas lebih jauh lah, takut ada RT-RT yang tersinggung ya kan. Masalah nggak semua RT kan, itu dilokasiin. Iya. Ada juga yang istilahnya buat kebutuhan, termasuk saya juga buat kebutuhan lagi. Kan tadi saya bilang lagi rumah kan. Lagi di rumah kan. Lagi kebetulan pengurus saya juga ngerti, ya kan. Fasilitas-fasilitas RT juga menurut saya juga udah maksimal lah gitu lah, udah maksimal, udah sedikit dipenuhi. Tinggal nanti program-program yang lainnya lah. Kebetulan juga kita kan ada iuran warga juga. Kita ada rukun juga, rukun kematian gitu kan. Itu masih berjalan sampai saat ini. Ketika iuran RT itu kan, juga bukan iuran RT sih, untuk keamanan juga. Kita kan punya keamanan wilayah gitu, keamanan RT, dan kita gaji kan, nggak mungkin juga kita nggak gaji. Kebetulan keamanan RT juga, keamanan RT saya juga terkena dampak corona juga. Kebetulan beliau security collab juga, dirumahkan juga. Ketika saya tawarin, dia mau jadi keamanan. Ya alhamdulillah, susah Mas Oeng nyari keamanan RT itu. Yang bahasanya yang nggak biasa begadang, yang nggak bisa nanganin apalah. Kebetulan keamanan saya itu basicnya di security, jadi dia lah siap lah. Alhamdulillah dia mau, ya kita perundingan sama pengurus, digaji berapa sih, gitu kan. Sesuai warga aja. Karena kan di lingkungan RW 08 ini kan ada warga yang lebih 1.000 gitu kan. Ya itu memang keamanannya juga lebih gede gajinya kan. Kalau kita kan warganya sedikit gitu. Dan alhamdulillahnya Ansip itu ngerti lah dengan gaji segitu lah. Istilahnya buat kebijakan dia aja, buat kebijakan RT aja. Ya tapi emang tanggung jawabnya juga besar juga Pak. Besar Pak. Yang tadi PRT bilang susah untuk mencari keamanan wilayah gitu kan. Ya kalau secara sudut pandang orang-orang pada umumnya gitu kan. Dengan gaji yang, dengan bayaran yang sedikit kecil, saya punya tanggung jawab yang besar gitu Pak. Emang bener susah juga nyari keamanan wilayah gitu. Kadang warga juga suka banyak menuntut gitu loh. Kalau saya buka ya, kebetulan iuran di RT ini kan sebesar 7.500 Per bulan? per kepala keluarga. Mas Faing
bisa bayangin ada, ya mohon maaf ya, oknum-oknum warga yang istilahnya dengan uang 7.500 pengen disafetyin 24 jam gitu loh. Kan nggak bisa seperti itu. Keamanan perlu istirahat, keamanan ada keluarga, keamanan ada keperluan yang lain ya kan. Ketika ada hilang, keamanan yang disalahin. Kebetulan itu siang atau sore, kadang umpet-umpetan sih, tahu sendiri lah Mas Wahyu lah. Anak-anak yang istilahnya tukang-tukang seperti itulah. Kadang itulah intinya sih, menurut kita tuh saling menjaga aja. Sebaiknya Safetyin barangnya masing-masing. Ketika keamanan itu bekerja semaksimal mungkin. Tapi intinya dari diri kita sendiri untuk mengamankan barang-barang yang berharga itu ya kan. poin pentingnya tuh Pak ya. Poin pentingnya seperti itu. Tadi kita sempat ngobrol di belakang, Pak RT sebagai pengurus masjid, benar Pak? Kebetulan di wilayah saya dipercaya, diamanahin sama jamaah. Pengurus masjid itu saya menjabat sebagai wakil ketua masjid. Wakil ketua 1 yang membidangi ya untuk pendekatan sama jamaah lah ke anak-anak muda. Seperti yang tadi Mas Wahyu bilang, saya punya murid gitu ya. Iya. Menurut saya sih bukan murid sih, itu mah sekedar anak buah aja lah. Ketika saya punya ilmu, saya dibilang ustadz juga saya nggak mau, saya bukan ustadz lah. Ustadz itu harus lebih mengayomi loh masyarakat atau segala macam. Tindak tanduk kita tuh kalau ustadz tuh kayak apa ya, di public figure lah. Kita jelek dikit kok ustadz begitu, makanya saya nggak mau jadi ustadz. Jadi cemohan Ketika warga. saya punya ilmu sedikit saya sampaikan. Kebetulan yang anak-anak masjid ini saya rekrut, ya mohon maaf ini bukan ngomongin latar belakangnya teman-teman anak-anak nih ya, tapi alhamdulillah kita rangkul, kita pelan-pelan dengan bahasa gaul lah, nggak usah kita terlalu Islamic center. Iya. Nah, karena orang terlalu Islamic center, kita udah ikutin aja apa maunya dia gitu. Nanti kalau dia mau juga, ya alhamdulillah sekarang udah di masjid, udah mau ajan istilahnya. Walaupun di luar itu kan iman kita kan berubah-ubah. Iya. Terus termasuk kita lah, kadang mau lagi malas sholat, kalau ya lagi pengen sholat kan gitu. Iman kita tuh bukan selevel-level ya seperti tadi bilang ustadz, kiai atau segala macam. Saya juga kalau dibilang ustadz, saya masih ninggalin sholat. Saya masih suka sedikit, ya namanya manusia ya kan, manusia tinggal seperti ini gitu kan. Kalau dibilang perfect banget nggak bisa lah kayak gitu. Beda kalau ustadz yang tadi saya bilang public figure lah. Kalau ustadz makanya saya ngomong ustadz. Ketika saya punya ilmu sedikit saya sampaikan. Banyak walau ayah nih kita ngedalil nih, sampaikanlah walaupun saya itu ayat katanya. Mengatanya kan seperti itu gitu kan. Yang tahu rukun wudu ya kasih tahu rukun wudu, seperti itu aja. Alhamdulillah sih anak-anak ini sampai bikin komunitas. Komunitas itu Rembo namanya. Saya juga saya pengen nanya, Rembo apa sih emang? Remaja masjid bimbingan olay katanya gitu. Wah udah bicara-bicaraan aja kayak gitu. Sampai begitu ya ada grupnya apa segala macam. Intinya kita ngedidik aja lah. Berlanjutnya ya ngebantu juga sih untuk kepengurusan masjid gitu kan. Bantu-bantu kebersihan masjid, bantu-bantu marbot. Walaupun tadi saya bilang ada naik turunnya, ada segala macamnya, ya itu mah wajar lah namanya manusia kan gitu kan. Namanya anak-anak bekas dari mohon maaf dari negatif ke positif itu kan perlu proses. Berat. Prosesnya perlu. Dan itu masih jadi fokus warga loh, fokus ini benar kan nih. Iya. Di masjid apa nih gaya-gayaan doang apa gimana? Masih negatif para jamaah lingkungan masjid atau lingkungan sekitar itu masih ada sedikit negatif juga kan anak itu. Bagaimana caranya ya udah perbaiki sikap, perbaiki adab. Walaupun istilahnya kalau karakter kan susah kita rubah karakter itu susah. Pelan-pelan lah. Itu intinya. Ya intinya ngabdi ke warga, ngabdi ke jamaah. Mudah-mudahan aja Mas Wahyu doain lah biar saya amanah lah gitu kan. Amin, diaminkan itu. Iya. Pak, kalau hal-hal yang baik wajib kita aminkan itu Pak. Dan kebetulan juga saya juga nggak sendirian juga kan, di masjid kan ada istilahnya yang selitingan saya.
ada pengurus juga yang ngebantu untuk saya lah. Ada yang selentingan juga yang untuk menegur anak-anak itu juga ada yang dibilang masih segan lah. Kayak ada teman juga ada namanya Hasan Gandring tuh yang istilahnya bisa menetralisir lah anak-anak itu karena lebih dekat gitu kan. Ya saya juga dekat ya, tapi kan istilahnya dia mungkin nganggap saya tuh kayak guru gitu kan, jadi agak sedikit segan gitu kan. Kalau yang lain kan bisa diajak ngobrol. Saya juga kalau mau ngobrol aja gitu kan. Dan saya juga jadi pengurus masjid ini, saya ngebawain anak-anak Rembo ya. Saya tuh sebelum jadi RT juga saya udah berkecimpung di masjid ke anak-anak itu. Tadi seperti saya bilang, saya kan baru jadi RT baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Saya kan di masjid itu udah puluhan tahun lah. Dari saya SMA lulus SMA udah aktif di masjid gitu. Bukan saya Islamic Center, bukan misalnya orang suka ke masjid saya perfect, enggak lah. Ya tadi sedikitnya memperbaiki diri aja lah gitu kan, memperbaiki diri. Saya juga pernah jatuh ke dunia hitam lah, tapi ya sedikit-sedikit kita perbaiki lah. Udah punya keluarga gitu kan. Ya. Tadi Pak RT ngebahas teman di pengurus masjid masih satu lettingan namanya Hasan Gandring. Sebetulnya nama aslinya Nur Hasan. Seperti tadi bilang banyak julukannya. Oh, nama panggung. Nama panggungnya memang Gandring. Dipanggilnya Gandring. Panggilnya Gandring. Kameramen, coba kita bisa lihat no, orangnya no, ada di sana. Diintip dulu dikit kameramen. Tuh, orangnya tuh. Ada Mang Gandring nih. Preman tuh, dia preman tuh. Tapi udah tobat. Preman pensiun. Preman pensiun. Kalau kata anak-anak mah, saya dia Kang Baharnya, saya Kang Mus. Ya. Ya ngebawain lah, maksudnya sama-sama lah kita benar-benar lah. Kita juga nggak perfect banget emang Hasan ya. Kita juga sama-sama masih suka malas sholat, masih suka ya nongkrong sama sini gitu. Intinya ya sedikit-sedikit ya perbaiki diri lah gitu. Nah ini Pak, kalau kita ngomongin pengurusan masjid nih Pak, itu di masjid itu kegiatannya apa aja tuh Pak? Iya, di samping yang sudah kewajiban itu sholat rawatib ya kan, sholat 5 waktu. Sholat Jumat, sholat Id segala macam. Ketika itu juga ada pengajian rutin juga. Pengajian rutin itu buat anak remaja itu malam Rabu. Malam Rabu. Yang ngebahas fikih lah. Ngebahas fikih tentang adab dan segala macam. Kalau untuk malam Jumat itu yasinan bareng jamaah. Kita juga ada nama juga guru saya juga, Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Ali Karim yang mimpin gitu kan, yang ngajar juga. Kebetulan saya juga berguru sama Ustadz Andi gitu kan, yang istilahnya udah membimbing saya lah dari awal, membimbing dari zamannya jahiliyah sampai ya sekarang ini saya udah dipandang sama masyarakat gitu, dipandang warga ya berkat beliau juga lah. Makanya saya selalu berdoa sama Ustadz Andi semoga disehatkan selalu beliau. Amin. Beliau juga mendapatkan berkah juga Pak ya. Amin, insyaallah. Kita dari PRT sendiri, alhamdulillah insyaallah. Dan terutama untuk Ustadz Andi serta teman-teman remaja masjid sendiri Pak ya. Masjidnya Miftahul Huda Mas Waik namanya. Oh, Masjid Miftahul Huda. Masjid Miftahul Huda. Ntar kita bisa lihat lah ininya. Namanya sih bagus, artinya kan kunci surga. Artinya itu Pak ya? Iya, menuju kunci surga. Kalau kita mau masuk rumah nggak ada kuncinya, susah kan nggak bisa masuk ke rumah. Kuncinya apa ya, kita belajar kan gitu, kunci surga. Nah, iya. Jangan terlalu Islamic Center lah, masalahnya lah, saya juga bukan ustadz nih. Nanya-nanya takut ada yang salah ya kan. Ada yang lebih ajengan di sini ya kan. Kita udah ngebedah aja nih Pak, dari perjalanan Pak RT, usahanya Pak RT, terus kegiatan Pak RT, entah dari kegiatan RT atau dari kegiatan masjid sendiri. Terakhir Pak, closing statement nih untuk Pak RT nih, entah untuk diri sendiri atau untuk warga atau untuk orang banyak, boleh Pak disampaikan?
untuk para warga RT 02 khususnya ya kan, RW RW 08 08 Kelurahan Papanggo. Kelurahan Papanggo. Kita jaga selalu kompak, selalu semangat, dan istilahnya jangan terlalu parno lah untuk pandemi ini. Kita tetap berjuang untuk keluarga. Apapun itu masalahnya, kita masih punya Allah ya kan. Intinya untuk saya pribadi, sekeluarga, untuk para warga, intinya bersyukur. Bersyukur. Poin terakhir, ending terakhirnya bersyukur. Ketika kita bersyukur, insya Allah jalannya bisa kita jalani. Amin. Cukup Pak, begitu. Siap. Penyampaiannya. Iya, terima kasih Mas Waing udah udah ngundang saya nih, udah mewawancarain saya nih. Sama-sama Pak. Saya yang berterima kasih banyak Pak. Mohon maaf kalau ada kesalahan ini ya. Dimaafin Pak. Dimaafin. Ya buat teman-teman nih, kalau misalnya emang ada salah-salah kata dari saya pribadi atau dari PRT, boleh di komentar lah di bawah. Jadi saya promosi kan nih Mas Waing. Oh harus dong. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kan. Gak pakai hi guys gitu, gak pakai hi guys. Hey guys ya kan, kayak anak gaul ya kan. Ya kita nggak dipakai tuh Pak, hi guys nggak dipakai gitu itu. Hi guys Ala ya. Oke Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Siap. Mas Waing terima kasih Sehat-sehat, banyak. Pak, ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat untuk Ya. keluarga, untuk keluarganya juga, untuk keluarga, untuk PRT. Sehat-sehat, banyak rezekinya. Amin. Sekiannya dari gua sendiri dan siapa? Pak Yudi. PRT Yudi atau disapa Jualan. Yolai, Ambon. Ambon, Mayor. dan Mayor. Terima kasih banyak untuk obrolannya Pak ya. Siap. Salam hormat, salam bahagia, dan tetap enjoy. Peace.